warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Lufiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Rindi Adia Molis. Beliau adalah guru mata pelajaran informatika. Baik Ibu Rindi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Melda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, karena saya akan mengamati bagaimana berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Rindi sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Bu, untuk persiapan agar Ibu Rindi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang ingin Ibu ajarkan? Materi yang saya akan ajarkan itu adalah informatika tentang sistem komputer. Oke, jadi materi Ibu tentang sistem komputer ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu, tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi sistem komputer. Untuk yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana peran dari sistem komputer. Oke Bu Rindi, nah selanjutnya ya Bu, apa nih area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangan saya di sini Bu adalah memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Baik, area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Kira-kira dari area yang pengembangan yang ingin Ibu ungkapkan tadi, bagaimana strategi Ibu Rindi mempersiapkan dan dalam pencapaian tujuan pembelajaran, baik metode atau mode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok. Jadi, pembelajaran Ibu adalah problem based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Untuk jamnya nih Bu, setelah jam istirahat ya? Iya Bu, betul sekali. Dan yang terakhir ya Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama nanti? Saya berharap pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan dan murid-murid bisa terlibat dengan aktif. Iya Bu, saya pun berharap demikian. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira jam Ibu nanti jam berapa ya? Saya nanti ada di jam 10.45 Bu. Baik. Karena masih ada beberapa menit lagi nih Bu, jam istirahat. Siapa tahu Ibu Rindi ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya. Iya Bu, baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Azza hari ini hadir nggak? Mana dia? Anissa?
Siap. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan, jadi minggu depan itu kalian akan melaksanakan Id. Jadi ibu harap kalian mulai mempersiapkan dari sekarang. Jadi kalau misal ada materi yang tidak paham atau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke gurunya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk di pelaksanaan Id semester di hari Senin sampai Jumat. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau tanya, kalian hadir di sekolah ini punya tujuan tidak? Punya. Kalian punya cita-cita tidak? Punya. Kunci utama untuk bisa meraih cita-cita kalian itu seperti apa yang pertama? Yang harus dilakukan selain belajar, apa lagi? Selain belajar, kunci utama supaya bisa kalian meraih cita-cita kalian itu apa? Apa lagi nak? Disiplin. Oke, disiplin. Kenapa disiplin itu penting? Disiplin itu merupakan sikap yang harus ditanamkan sejak sekarang, sejak dini. Jadi kalau kalian mau mencapai cita-cita kalian, itu kalian harus menanamkan sikap disiplin. Contohnya apa? Contohnya datang. Selain itu, apa lagi? Berpakaian rapi bisa salah satu. Terus selanjutnya apa lagi? Yang kecil suaranya? Mengerjakan tugas dari guru. Harus apa? Jadi kita nanti akan belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer itu yang bagaimana? Jadi sistem komputer yang kita pelajari pada hari ini yaitu secara keseluruhan. Baik itu dari perangkatnya maupun dari sistem operasi. Tepuk segi 4. Tepuk segi 4. Tepuk segi 3. Oke, sudah semangat? Ya. Sudah siap belajar? Ya. Yang pertama, melalui perangkat yang media atau gambar yang bisa disampaikan, kalian bisa tahu apa aja sih sistem komputer. Itu pertama. Tujuan kedua adalah nanti ibu tayangkan berupa video. Nanti kalian bisa mengidentifikasi seperti apa sih sistem komputer itu. Terus yang ketiga, nanti kalian ada kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti untuk diskusi kelompok kalian bisa memecahkan masalah. Apa saja ya masalah yang ada di sistem komputer itu. Komputer diantaranya adalah hardware, software, dan firmware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer.
Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergabung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan brainware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang 3 komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik, seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Dan yang pasti, perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar dan lain sebagainya. Setiap pembaruan Microsoft dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows ini berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan lainnya. Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun, sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Sistem operasi Apple macOS. Sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan, UI dan desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Kelemahan utama sistem operasi ini yaitu menjalankan sistem operasinya sedikit susah dibanding Windows dan Linux. Sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang juga digunakan karena kemudahan penyesuaian. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kelompok yang kemarin sudah ibu tentukan ya. Oke. Nanti ibu bagikan LKPD, kalian diskusikan yang ada di LKPD ini sama kelompok kalian. Selanjutnya kalian menganalisis apa sih yang ada di video tadi. Ya, nanti kalian diskusikan. Nanti hasilnya kalian bisa, kalau kalian memang ada yang suka membuat video, kalian bisa bikin video, atau kalian yang memang hobinya gambar, nanti kalian diskusikannya bisa berupa gambar, atau ada yang mau menulis, kalian suka menulis, bisa dalam bentuk tulisan. Paham? Oke. Berapa lama? Bikin videonya berapa lama? Ada setengah jam? Setengah jam ada nggak? Enggak. Oh, jago banget. Makasih. Baik, dari masing-masing kelompok kalian merefleksikan diri. Seperti apa itu sistem komputer? Perwakilan dari masing-masing kelompok, satu kelompok. Dimulai dari kelompoknya negara, sistem komputer itu apa? Ayo yang kuat ya. Suaranya yang Sistem komputer itu apa ya? Sudah kalian pelajari? Suaranya kenceng. Adil mau kan bacain Adil. Mau nggak Adil disuruh baca?
Sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, firmware. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling terkait untuk menjalankan suatu aktivitas atau program dengan menggunakan komputer. Happy, senang? Baiklah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Terima kasih karena hari ini anak-anak Ibu sudah berpartisipasi dengan baik. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Melda Lufiana dan rekan saya Ibu Rindi Adiamoli. Bagaimana kabarnya Ibu Rindi? Baik, Ibu Melda. Baik, Ibu Rindi, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Rindi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 8 kemarin? Perasaan saya deg-degan, Bu, tapi senang karena saya bisa diobservasi oleh Bu Melda. Alhamdulillah, saya pun melihatnya kemarin pembelajaran berjalan dengan baik, Bu Rindi. Baik, Ibu, bagaimana Ibu Rindi sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau saya nilai sih, Bu, saya masih banyak perlu belajar lagi, meski beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang membuat Ibu Rindi menilai demikian? Saya menilai berdasarkan hasil observasi saya, Bu. Baik, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Bu, boleh, silakan. Begini, menurut pengamatan saya ya Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Rindi sampaikan saat kegiatan praobservasi sudah tepat, dan area pengembangan sudah sesuai, sudah nampak dalam pembelajaran kemarin. Anak-anak pun sudah aktif dalam berkelompok. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Menurut saya, pengamatan Ibu sangat baik, sehingga saya merasa lega dapat menjalankan observasi dengan baik. Baik, Bu Rindi, selanjutnya ya, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin? Kendala saya, Bu, adalah saat awal pembelajaran, anak-anak mungkin lelah setelah mendapatkan pelajaran lain. Oke, jadi kendala Ibu Rindi kemarin saat awal pembelajaran, ya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih rencana tindakan selanjutnya? Rencana saya, Bu, saya akan melakukan ice breaking dengan cara lain, contohnya seperti stop. Baik sekali Bu Rindi. Barusan Ibu sudah menyampaikan rencana Ibu ya. Lantas, siapa nih Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan bisa dilaksanakan rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain, dan untuk pelaksanaannya akan saya segera laksanakan, Bu. Luar biasa sekali Bu rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan segera ya Bu, dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Rindi hasil observasi yang kita lakukan. Saya akan mencatat dalam form supervisi akademik ya Bu. Mohon tanda tangan di sini. Baik, Bu. Saya tanda tangan. Oke, sebagai penutup ya Bu, kira-kira apa yang Ibu Rindi dapatkan dari proses ini? Saya bisa belajar bahwa banyak metode yang bisa saya pakai dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran jadi aktif. Terima kasih Ibu waktunya ya Bu ya. Sama-sama, Bu Melda.